Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Iya, mungkin beberapa hari belakangan agak terlambat terus ya karena kesibukannya. Dan sejujurnya saya sempat mikir gini, perlu diteruskan nggak sih dailynya? Tapi karena support dari suami, teruskan dong, banyak yang merasa terbantu. Oke deh ya. Jadi kadang-kadang tuh ya saya bikin tuh video jam 2 atau jam 3 pagi. Jadi make upnya seadanya. Jadi maklum ya kalau tiba-tiba bulu matanya misalnya kurang lempel atau benaknya nggak rata, ya gimana, orang ngantuk ya harus make up, tapi dalam kondisi yang kalau bisa dibilang tuh suwung kalau orang Jawa, justru katanya lebih tajam dalam menerawang. Oke, kita mulai saja. Sebelumnya kita berdoa dulu, semoga segala hal yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di hari ini, dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat ya kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arofa nafsahu fakat arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam dan kita mulai berdoa. Kita jamin kartunya. Dan kita mulai untuk melihat satu persatu peluang keberuntungan setiap bintangnya. Oh ya, yang mau konsultasi secara private bisa kontak Mbak Tati, tanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya di WhatsApp 087885001208. Sekarang saya mulai. Yang pertama adalah Aquarius, 10 koin. Semangat sekali mengawali hari ya, mengawali suasana aktivitas Anda hari ini, membayangkan segala kemudahan, kerejekian, sambutan positif, kerjasama yang baik, dan juga energi yang full dalam melaksanakan aktivitas hari ini. Semoga membawa berkah untuk Anda dan memberi semangat tersendiri. Kalaupun ada masalah, mudah-mudahan menemukan jalan keluar yang terbaik dan semua normal kembali, berproses kembali dengan baik ya. Oke, dan buat yang berpasangan, tiada lain tiada bukan adalah untuk bisa membahagiakan orang yang Anda sayangi, dan memperhatikan apa yang menjadi kesenangannya, apa yang menjadi kebahagiaannya. Ini yang menjadi perhatian Anda, karena kalau Anda ingin pasangan Anda merasa nyaman bersama Anda, maka Anda pun harus mengenal dia dengan baik, mengetahui apa yang dia tidak suka, apa yang dia suka. Kenapa? Karena dengan cara seperti ini menghindarkan konflik, karena Anda sangat paham apa yang membuat dia bahagia. Kalau perlu jadi terus buat dia bahagia, misalnya dia senang kalau diajak ngobrol seputar tentang musik, tentang olahraga, tentang masak-masakan, tentang kehidupan yang sedang dijalani, tentang rencana masa depan. Banyak kok topik pembicaraan yang sebetulnya membuat hubungan tuh jadi mesra, bukan main panas-panasan, menceritakan kisah lalu yang udah gak penting, menceritakan seseorang yang cuma bikin cemburu. Buat apa? Lebih baik fokus kepada diskusi yang membahagiakan ya. Dan buat yang lajang, kalau saat ini belum kepikiran sama sekali tentang cinta-cintaan, ini gambarnya rezekinya lagi besar. Mungkin Anda lagi fokus mengembangkan diri, meningkatkan karir, kemudian kalau punya usaha sampingan atau lagi mengembangkan bisnis, fokus bagaimana ada yang bisa invest lagi, ada yang ikut mengembangkan usaha bisnis Anda berkembang pesat ya. Karena Anda ingin membahagiakan orang tua, ingin bisa menyenangkan mereka, dan Anda yakin kalau sudah waktunya akan bertemu juga dengan orang yang spesial ya. Dan buat yang sedang melakukan proses pendekatan, Anda jangan sampai setengah-setengah, harus all out ya. Lakukan strategi pendekatan yang tepat sasaran sehingga waktunya nggak terbuang sia-sia. Pendekatan Anda bisa disambut dengan baik. Anda harus tunjukkan kualitas diri Anda bahwa Anda memang layak buat dipertimbangkan ya. Oke, yang berikutnya adalah Pisces. Leher saya lagi gatel, jadi kalau ditanya kesehatannya lagi batuk, doakan ya. Saya tuh kalau udah batuk stres, nanti kayak waktu itu, aduh batuk 3 hari, batuk 3 minggu, masuk rumah sakit, masuknya ICU. Jangan sampai ya.
Oke, Pisces. Kenapa? Kersik, iya kersik, jangan naik-naik nanti jatuh ya. Oke, yang berikutnya Pisces adalah Raja Koin, elemen tanah terkait dengan materi. Ada beberapa hal yang sudah Anda kebut, sedang Anda kejar, Anda sudah merencanakan sesuatu yang terkait dengan target pencapaian hari ini harus selesai, yang itu harus tuntas, yang ini harus jelas kabarnya bagaimana. Jadi semua di-maintain dengan baik supaya hasilnya menyenangkan, hasilnya memuaskan, dan semua hal yang ditunggu-tunggu bisa makin jelas arahnya, dan Anda makin tahu apa yang Anda lakukan tidak sia-sia gitu ya. Karena Raja Koin, elemen tanah terkait dengan materi. Anda punya jiwa leadership yang bisa mengalokasikan tugas-tugas dengan baik, menggunakan waktu seefisien mungkin sehingga pekerjaan bisa ditata dengan baik dan diatur sesuai dengan polanya dan menghasilkan melebihi target ya, bukan sesuai lagi, melebihi target malah. Maka buktikan hari ini semua yang Anda lakukan arahnya jelas, targetnya pun jelas ya. Dan buat yang berpasangan, memprioritaskan kebutuhan dia, memprioritaskan kepentingan kegiatan dia akan membuat dia merasa betul-betul diistimewakan oleh Anda. Dan ini membuat Anda sangat-sangat berarti bagi hidup dia, membuat dia merasa betapa Anda itu orang yang sangat memperhatikan, dan dia belum pernah merasakan cinta yang begitu besar dari seorang pasangan yang detail sekali perhatiannya. Nah, ini yang harus terus di-maintain, komunikasinya juga, dan pembahasan-pembahasan yang terkait dengan kualitas hidup, peningkatan hasil, target-target besar, ini jangan sampai timpang. Harus ada komunikasi yang berkesinambungan sehingga Anda dan pasangan hidup dalam progres yang makin jelas, dan cinta pun semakin meningkat kualitasnya ya. Dan untuk yang lajang, kalau saat ini Anda sedang mendapat tugas besar, sedang diminta untuk menjalankan satu operasi perusahaan yang membutuhkan konsentrasi, fokus, tanggung jawab. Nah, ini tidak memberi ruang sedikit pun untuk mikirin soal cinta-cintaan. Tar aja deh Mbak Endang, saya lagi asik sama kerjaan, asik sama karir, asik sama bisnis, asik sama ngumpulin duit, biar nyenengin orang tua dulu. Nggak apa-apa, lanjutkan ya. Karena kalau perasaan Anda sudah memanggil ketika cinta bergerak, maka nggak akan ada lagi kata nanti-nanti, langsung ditangkap ya. Oke, dan buat yang sekarang ini sedang melakukan pendekatan, sepertinya jalan menuju prosesnya itu akan diberi kemudahan. Kenapa? Karena Anda punya cara, punya strategi untuk bisa membuat hati seseorang jatuh, membuat hati seseorang lengket. Senangnya ya. Semoga kalau memang itu sedang dilaksanakan, prosesnya jelas, progresnya cepat, dan mengarah kepada menyatukan hati antara Anda dengan dia ya. Yang berikutnya adalah Aries. Two of Cups, 2 piala, elemen air terkait dengan perasaan. Kalau beberapa waktu kemarin mungkin Anda sering bertentangan, sering berbeda pendapat, sering berselisih paham, maka hari ini waktunya untuk menetapkan hati Anda bahwa Anda tidak ingin lagi misalnya yang pertama nih, misalnya dengan menetapkan hati harus sinkron, harus sejalan, harus seide, harus pemahaman, khususnya dalam kehidupan umum dulu nih, pekerjaan. Anda harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan partner kerja, dengan atasan, bahkan tugas-tugas dari perusahaan pun Anda tampung, Anda terima. Kalaupun Anda berbisnis sendiri, bekerja sendiri, buka usaha sendiri, Anda betul-betul bisa menggerakkan apa yang harusnya dilakukan, dan semua pihak menerima dengan senang hati direction ya, misalnya permintaan, arahan, petunjuk yang Anda berikan, mereka langsung bergerak dan merasa sama keinginannya, sama kebutuhannya, ingin maju, ingin sukses, ingin berhasil, dan itu merupakan langkah besar untuk bisa mendapatkan peningkatan-peningkatan dari apa yang dikerjakan untuk hari ini ya. Dan untuk yang berpasangan, beberapa waktu kemarin mungkin ada ketidakcocokan, ada hal-hal yang membuat Anda merasa tidak terlalu diperhatikan, perasaannya tidak dipikirkan, rasa hatinya tidak dipertimbangkan kelanjutannya bagaimana. Nah, daripada ngambek-ngambekan gak penting, lebih baik Anda perhatikan dia,
sinkronkan pikiran dan perasaan Anda dengan orang yang disayangi. Fokuskan tujuan besar berdua untuk apa, fokuskan juga target terdekat ini apa. Daripada ribut melulu nanti biar ya perhatiannya pecah, sudut pandangnya blur gitu. Dan mudah-mudahan Anda paham apa yang harus dilakukan demi kelangsungan hubungan yang damai dan bahagia. Untuk yang lajang, sepertinya ada sambung rasa yang terjadi ketika Anda melakukan proses pendekatan PDKT dengan seseorang yang sebetulnya Anda merasa dia kayaknya suka kok, sepertinya dia ngasih sinyal saya nggak bertepuk sebelah tangan kayaknya. Nah, kalau Anda merasakan hal-hal itu, maintain dengan baik, komunikasinya dilanjut, jangan hit and run ya. Dekat kemudian balik badan, dekat out deh gitu, jangan, itu namanya nggak niat. Kalau melakukan pendekatan berharap dia menjadi seseorang yang spesial dalam hidup Anda, harus dengan cara yang elegan, dan Anda pastikan Anda bukan masuk ke wilayah kehidupan orang. Dia memang seorang lajang sendiri, nggak punya pacar, dan Anda yakin karena niat baik maka kedekatan yang Anda lakukan dan dia pun akan merespon dengan positif. Ini yang akan membuat lancarnya hubungan Anda dengan dia yang bisa menyatu ya. Tapi kalau sekarang ini belum ada siapapun yang dekat, bahkan frekuensi hati pun belum ada, bagaimana tuh Mbak Endang? Ya nggak apa-apa, berarti gunakan waktu yang baik, gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya melakukan kegiatan, pekerjaan, aktivitas yang bisa membuat Anda merasa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi diri Anda, juga untuk orang-orang yang bersama-sama melakukan kegiatan yang sama, dan take and give atau perasaan yang equal ini akan membuat Anda nyaman dalam mengerjakan sesuatu, tahu-tahu hasilnya optimal. Dan ini penting sekali karena kalau Anda terus menunjukkan potensi dalam karya, dalam usaha, ini akan menjadi sorotan, akan menjadi perhatian. Nanti akan bisik kiri bisik kanan bahwa Anda seseorang yang spesial, seseorang yang istimewa, seseorang yang punya kelebihan atau high quality, maka akan banyak yang ingin tahu Anda dan ingin dekat. Nah, disitulah proses di mana seseorang akan didekati oleh seseorang lainnya ya. Yang berikutnya adalah Taurus. Kesatria piala, elemen air terkait perasaan. Ada kebahagiaan, ada sukacita, ada tekad, ada semangat, ada tenaga untuk bergerak menuju kepada satu tempat yang menjanjikan kemakmuran, kebahagiaan, kesuksesan, kenyamanan. Jadi hari ini bergerak, jangan malas-malasan, jangan tarsok-tarsok, harus menjemput peruntungannya. Di sini ada bukit emas ya, warnanya keemasan, di atasnya istana, dan Anda berada dalam tunggangan kuda putih. Artinya gerakan ini adalah satu aktivitas yang membawa Anda kepada arah kesuksesan, arah keberhasilan, arah peningkatan hasil. Dan mudah-mudahan dengan kesadaran penuh Anda lakukan itu dengan optimal sehingga hasilnya membawa kepuasan tersendiri untuk Anda di hari ini. Buat yang berpasangan, jaga hatinya, pertimbangkan apa yang sudah Anda bisa lakukan untuk membahagiakan pasangan. Jangan paksakan keinginan yang mungkin tidak sinkron dengan yang diharapkan pasangan. Ini yang harus dimunculkan, kesadaran-kesadaran bahwa Anda harus berusaha untuk bisa membahagiakan, menyenangkan, memenuhi apa yang diharapkan. Karena dia pun pasti sedang berusaha untuk melakukan hal yang sama. Supaya equal, maka berjuanglah, berusahalah, dan tunjukkan bahwa Anda juga berupaya untuk membuat dia bahagia. Dan untuk hari ini mungkin ada hal-hal yang spesial yang bisa Anda lakukan yang akan terasa kesannya dalam buat orang yang Anda sayangi ya. Dan buat yang lajang, kalau sekarang masih mencari, berjalan, meniti, memilah untuk menemukan seseorang yang sesuai dengan kriteria Anda, jangan menyerah, karena kalau Anda terus fokus pasti akan bertemu dengan seseorang tersebut. Dan buat yang tidak mau dulu memikirkan cinta-cintaan karena tugas dari studi yang harus dituntaskan, karena tugas dari kantor yang harus diserahkan, karena usaha yang harus dikembangkan, permintaan atau order yang sedang deras-derasnya. Nah, fokus dulu sambil memikirkan bagaimana caranya supaya usaha yang Anda gerakkan, karir yang Anda pikirkan, peningkatannya akan terus bergerak dalam prosesnya yang meningkat ya.
Jadi nggak usah berkecil hati, kalau memang waktunya bertemu ya pasti akan dipertemukan dengan seseorang yang istimewa menurut sudut pandang Anda ya. Yang berikutnya adalah Gemini. The Devil. Ada yang bikin marah hari ini, atau Anda lagi energinya super duper kuat gitu. Nah, yang harus diwaspadai adalah kalau ada orang yang gampang sekali membuat Anda meledak. Mungkin harus menghindar sejenak, karena orang yang sukanya bikin orang lain marah nih nggak akan berhenti kalau kita nggak betul-betul jadi meledak marahnya. Hindarkan ya, jangan sampai kemarahan itu menghanguskan diri kita sendiri, rugi. Lebih baik energi marah yang kita punya diendapkan, disalurkan untuk bergerak, bekerja, sehingga cepat lebih selesai cepatnya, lebih tuntas, lebih cepat tuntasnya, dan orang yang membuat kita kesal malah capek sendiri, ternyata nggak kita gubris gitu ya. Dan hindarkan hal-hal yang menyerempet bahaya, hal-hal yang mungkin malah menjurus kepada pelanggaran-pelanggaran. Jangan ikut-ikutan dan jangan mau menjadikan Anda sebagai perantaranya. Menjauh lebih baik ya daripada keserempet-serempet gitu ya. Dan buat yang berpasangan, mungkin ada beberapa yang harus didiskusikan lagi dengan pasangan. Jangan sampai kalau ada yang nggak sesuai, ada yang nggak cocok, ada yang nggak serok, Anda marah aja, komplain aja, ngeselin aja. Ini justru akan mematahkan semangat yang dibangun oleh pasangan Anda dengan cinta ya. Jadi kalau Anda sekarang ini, biasanya orang yang gampang marah tuh kurang tidur, lagi begadang semalam, atau mungkin lagi lapar tapi nggak ketemu makanan sehingga gahar. Intinya sih sebetulnya stabilkan secara lahir dan batin sehingga Anda bisa melewati gangguan dan tekanan apapun yang bisa menciptakan kemarahan. Dan mudah-mudahan yang timbul adalah bagaimana meredam api kemarahan pasangan, bagaimana menghindarkan dari kejadian-kejadian terkait dengan gangguan pihak ketiga. Dan kalaupun ada, harus sama-sama berjuang untuk menyelesaikannya dengan baik. Jangan sampai ada dusta di antara berdua atau ada orang ketiga yang diam-diam masuk atau mengincar pasangan Anda. Jangan sampai ya. Dan untuk yang lajang, hindarkan pergaulan yang terlarang, hindarkan coba-coba yang bisa membuat Anda terjerumus, dan pilihlah kehidupan yang baik, kehidupan yang lurus, on the track gitu ya. Kalau ada yang berusaha menjerumuskan Anda harus waspada. Kadang ada orang yang ingin melibatkan kita dalam aktivitas terlarangnya. Kita harus antisipasi, jangan sampai sesuatu yang tidak diharapkan terjadi gitu ya. Dan kalau ini menggambarkan atau mewakili energi yang dahsyat di dalam diri seorang lajang, maka gunakan energinya ini untuk berkarya, melakukan sesuatu yang hasilnya positif sehingga Anda bisa membayangkan apa yang harus dilakukan. Tapi kalau sekarang lagi pendekatan, jangan sampai ketika melakukan pendekatan, pembahasan Anda malah membuat dia merasa jengah, membuat dia melihat Anda terlalu agresif gitu atau terlalu frontal. Nah, ini bisa menciptakan suasana yang gak enak, bahkan gak sempat dekat, langsung dianya kabur. Jangan sampai seperti itu ya. Oke, yang berikutnya adalah Cancer. The Emperor, Raja Diraja, sosok yang tangguh, kuat, punya wewenang, punya kekuasaan, punya kemampuan. Nah, kalau Anda hari ini memiliki segala hal yang positif yang bisa dijadikan kekuatan besar dalam beraktivitas, maka lakukanlah. Tapi jangan memaksa, jangan bersikap otoriter. Raja di Emperor ini, Raja Diraja, ada punya karakter otoriter. Mungkin keasikan karena kuasanya begitu dominan ya, kekuasaannya begitu luas sehingga dia merasa aku. Nah, ini yang harus dihindarkan. Karena ketika kita memiliki jiwa otoriter, sekeliling kita nggak akan merasa nyaman dan kita akan ditinggalkan. Tapi kalau dimanfaatkan dengan baik posisi yang terbaik ini, maka orang akan sungkan, akan hormat, akan meminta Anda untuk mau bekerja sama. Karena apa? Melihat kualitas Anda, melihat pamor Anda. Dia yakin sekali bekerja sama dengan Anda akan membawa keberuntungan ya. Dan buat yang berpasangan, kalau mendominasinya mesra mah boleh, tapi kalau mendominasinya memaksakan keinginan akan membuat pasangan gak nyaman.
Jadi jangan sampai dilakukan seperti itu. Sayangi dia dan pelihara hubungan yang sudah berjalan dengan baik, dan cintai dia dengan segenap hati yang membuat dia akan merasa damai dan tentram ya. Dan buat yang lajang, mungkin yang paling membuat fokus pikiran Anda adalah bagaimana memiliki posisi penting, bagaimana sukses dalam pekerjaan, bagaimana sukses dalam bisnis. Dan di dalam pelaksanaan ini Anda tertantang untuk bisa menjadi leadernya, untuk membuktikan bahwa Anda mampu, bahwa Anda punya strategi menyelesaikan apapun yang diamanahkan. Maka tunjukkan, tapi jangan melakukan pemaksaan. Karena katanya seseorang itu mendapatkan kesempatan memang sudah menjadi jalan takdirnya, dia memang harus berada di posisi tersebut. Dan mudah-mudahan ini yang membuat orang angkat topi untuk Anda, salut gitu ya. Dalam situasi apapun Anda ingin menunjukkan bahwa Anda berprestasi. Giliran Leo. Oke, kita lihat Leo. 8 tongkat, elemen api terkait dengan semangat. Ada gerak cepat dalam melaksanakan kegiatan hari ini, buru-buru, bergegas, mau mencapai sesuatu untuk menyelesaikan apa yang sudah disiapkan hari ini, mau ketemu ini, mau ngerjain ini, mau menyelesaikan ini gitu ya. Ini 8, apa yang Anda kerjakan hari ini, itu yang akan Anda petik hasilnya. Tapi nggak boleh bergegas, terburu-buru gitu ya. Jangan sampai nanti sudah jalan pergi, lupa catatannya, lupa dokumennya, lupa handphonenya, lupa tasnya. Wah, kacau deh. Jangan sampai ya. Tenang, sabar, pikirkan apa yang sedang Anda persiapkan. Apakah sudah diletakkan dengan benar, disiapkan dengan benar. Karena kalau sudah semuanya rapi, insya Allah nggak ada yang ketinggalan ya, nggak ada yang tercecer, nggak ada yang terlupakan, semua yang digiatkan sesuai dengan rencana awal. Dan buat yang berpasangan, lakukanlah apa yang ingin Anda kerjakan demi membahagiakan pasangan. Jangan menunggu nanti, segera ya, supaya dia merasa betul-betul berarti, bahagia, dan mendapatkan perhatian istimewa dari Anda. Buat yang lajang, kalau saat ini Anda sedang terhubung dengan seseorang, komunikasinya, obrolannya, cerita-ceritanya, dan hati Anda tuh kayak lagi tertarik gitu ya. Coba maintain dengan baik, berikan space waktu supaya Anda betul-betul punya ruang khusus atau waktu khusus untuk ngobrol dengan dia, untuk diskusi dengan dia, sambil mengamati apakah betul dia itu cocok untuk Anda, dan sambil mengamati juga apakah sebetulnya hatinya merespon, memberi sinyal. Walaupun sedikit, pasti intuisi kita bisa menangkapnya ya. Tapi kalau yang belum ada siapapun, mungkin sekarang ini sibuk lagi ngumpulin berkas-berkas, tugas-tugas, rencana-rencana, ingin membuat sebuah usaha gitu ya. Buat Anda yang penting dijalankan dulu, teman-teman atau partner yang oke bisa mulai melaksanakan apa yang sedang dirancang oleh Anda saat ini. Jadi kalau sekarang lagi sibuk mikirin pekerjaan, sibuk mikirin organisasi, sibuk ngurusin tugas-tugas akhir, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya, karena apa yang Anda usahakan itu yang Anda peroleh ya. Oke, yang berikutnya adalah Virgo. As koin, elemen tanah terkait dengan materi. Ada berkah besar yang diperoleh, ini tangan dari langit memberikan kesempatan. Silahkan dijemput, peluangnya dijemput, kerejekiannya dijemput, apa yang menjadi kesempatan untuk menjadikan hasil terbaik Anda di hari ini. Kalau leye-leye males-malesan, ya nggak akan ada dapat apa-apa gitu ya. Lakukan sesuatu dengan rencana yang matang dan gerakan energi Anda untuk menjemput kesempatan emas yang mungkin tidak datang 2 kali gitu ya. Dan buat yang berpasangan, alangkah baiknya kalau Anda sering mengajak pasangan diskusi, membicarakan apa yang ingin dilakukan. Bukan ujuk-ujuk sendiri, ujuk-ujuk terjadi, ujuk-ujuk sudahan kerjanya, ini urusannya. Dia seperti tidak diikut sertakan dalam kehidupan yang harusnya sudah mulai lebih banyak match berdua ya. Ngomongin apapun Anda libatkan dia, mau menyelesaikan apapun Anda ajak dia untuk ikut terlibat memikirkan, karena apapun yang Anda lakukan berdua pasangan
hasilnya untuk masa depan berdua dong. Nah, kalau yang masih pacaran itu mungkin hanya sebatas pemberitahuan supaya dia merasa dihargai. Oh, Anda mau jalan keluar kota. Oh, Anda dapat tugas ini dari atasan. Oh, Anda harus nyelesain ini. Setidaknya dia tahu. Jadi kalau Anda susah dihubungi, dia merasa sudah diinformasikan, jadi nggak panik gitu ya. Kalau yang sudah bertunangan, malah jauh lebih banyak perencanaan-perencanaan yang didiskusikan supaya bisa mulai belajar bagaimana menyatukan pikiran dan hati dalam proses hidup untuk bisa dua menjadi satu ya. Oke, yang lajang tuh hampir lupa. Buat yang lajang, kesempatan emas mendapatkan kepercayaan dari atasan atau dari sebuah organisasi atau sebuah komunitas untuk menjalankannya. Ini adalah kesempatan ya, yang bisa dijadikan acuan buat Anda. Ini peluang besar, harus mampu menunjukkan potensi terbesar diri Anda. Ini jadi referensi. Kalau berhasil bisa masuk dalam kurikulum vitae Anda gitu ya, yang bisa menjadi kebanggaan, dan Anda ditunjuk pasti karena punya kualitas, dan mudah-mudahan ini yang akan membuat Anda bergerak cepat, bergegas untuk menjemput peluang tersebut. Tapi kalau Anda merasa bahwa sekarang ini betul-betul lagi melakukan pendekatan, mencoba untuk bisa akrab dengan seseorang, Anda harus menunjukkan niat baik itu, potensi terbesar diri Anda, hal-hal yang terbaik yang ada dalam diri Anda, sehingga dia tidak merasa ketakutan, tidak cemas, justru merasa nyaman didekati Anda ya. Oke, yang berikutnya adalah Libra. Ace of Wands, as tongkat. Kesempatan yang harus dilakukan yang terbaik, yang terbesar adalah bergerak ya, menjemput hari ini, mengisi hari ini dengan kegiatan yang bermanfaat besar, yang memberi dampak positif bagi diri Anda juga siapapun yang ikut bergiat di dalam aktivitas Anda. Karena nggak mungkin Anda sendirian, pasti ada yang ikut terlibat, ada yang ikut membantu, ada yang mensupport, yang bergerak bersama-sama untuk merealisasikan apa yang dikerjakan. Tapi kalau memang yang dikerjakan itu sendirian, semoga bisa selesai, tuntas gitu ya. Dan yang terpenting lagi ini adalah semangat, kesehatan juga bisa masuk, peluang juga bisa ya. Kesehatan yang harus disyukuri karena ada orang sakit habis duit banyak. Tapi kalau Anda sehat, berarti ada satu cara Anda men-trigger diri untuk bisa punya tenaga lebih, energi yang kuat untuk bergerak dan bekerja dengan penuh semangat. Mungkin yang kemarin habis sakit, sekarang sudah mulai bisa beraktivitas lagi, dijaga kesehatannya ya. Jangan memaksakan diri, jangan memforsir diri, nanti kalau ngedrop lagi nggak bisa ngapa-ngapain ya. Untuk yang berpasangan, tangan di balik awan menyembul tangan yang bercahaya, memberikan tongkat, ada tunas-tunasnya. Pastikan bahwa Anda membawa hubungan cinta ini memiliki arah tujuan yang jelas, memasuki fase-fase pendewasaan, sehingga cinta bukan untuk perdebatan, cinta itu untuk saling ngeblend, saling menyatu, saling memperhatikan, dan ini memberi semangat untuk Anda dan juga pasangan untuk berjalan beriringan, saling mendukung untuk maju bersama-sama, hidupnya bisa sukses bersama-sama ya. Hindarkan pertengkaran, karena kalau tengkar itu jadi sia-sia, apa yang sudah dibangun dengan baik akhirnya lebih didominasi oleh sakit hati. Jangan sampai itu terjadi ya. Dan buat yang lajang, kalau saat ini ada yang sedang berusaha mendekati Anda, bahkan sepertinya serius, nah berarti Anda sendiri harus merespon kalau memang berkenan ya. Merespon supaya apa yang berjalan ini jauh lebih cepat prosesnya dan natural. Tidak perlu sok jual mahal, pura-pura nggak perhatian, padahal pengen tahu. Nah, ini justru nggak akan sukses cara seperti itu. Anda harus respon dengan sikap yang dewasa dan tunjukkan bahwa Anda tidak menutup diri. Nah, ini yang akan membantu lancarnya proses untuk dekat dengan seseorang yang masuk dalam kriterianya ya. Tapi kalau yang merupakan lajang yang memang belum ada siapapun, ini juga tanda bahwa Anda saat ini sedang ada satu kegiatan besar, kesibukan besar, dipercaya satu aktivitas yang
cukup bergengsi gitu ya, atau mendapatkan atau ada tugas besar yang akan membuktikan kemampuan Anda. Nah, semua yang sedang dijalani harus betul-betul all out Anda tuntaskan supaya tidak ada lagi beban-beban. Kalau misalnya kita punya beban kerjaan yang ditunda-tunda tuh kayak gini, aduh nggak enak banget gitu ya. Mudah-mudahan semua yang dilakukan itu membawa kepada proses pematangan diri, dan juga Anda yakin di masa lajang ini Anda memiliki banyak karya yang bisa dibanggakan, hasil kerja yang bisa dibanggakan ya. Oke, yang berikutnya adalah Scorpio. Coba kita lihat Page of Cups, pembantu piala. Anda sedang berusaha seperti membuat diri ini, mensugesti diri untuk melakukan banyak hal positif, untuk melakukan banyak kebaikan, untuk menciptakan semangat hidup, untuk menciptakan peluang-peluang yang membuat orang lain juga merasakan lebih hidup lagi, lebih bersemangat lagi bersama Anda. Dan belajar untuk bisa memaafkan, belajar untuk bisa lebih sabar, karena kalau ini yang Anda lakukan, Anda akan terhindar dari pertengkaran, pertikaian, perselisihan, perdebatan yang pada akhirnya membuat hidup Anda jauh lebih berkualitas dan membawa hasil yang jelas ya. Fokus kepada apa yang dikerjakan di hari ini. Kemudian untuk yang berpasangan, sesekali memuji, sesekali mengatakan hal-hal yang indah, yang manis, yang membuat pasangan merasa adem gitu, nggak apa-apa dong. Jangan tengkar atau jangan membuat pasangan itu jadi emosi atau galau gitu. Itu jangan, udah, itu sudah nggak waktunya lagi. Yang penting dalam sebuah hubungan yang harus dilakukan adalah menjaga komunikasi, menjaga lisan, berusaha untuk memuji dengan natural. Apa yang yang bisa dipuji, puji. Kalau dia tampil menarik hari ini, dipuji. Kalau dia memberikan Anda semangat, katakan terima kasih, kamu bikin aku semangat gitu ya. Hal-hal positif itu yang akan membuat hubungan Anda dengan pasangan jadi kuat ya. Dan buat yang lajang, oh ya, kalau yang buat pasangan tadi, kalau pasangannya jauh pun jangan diajak tengkar. Bahaslah yang menyenangkan, apalagi kalau misalnya Anda tidak tinggal bersama saat ini karena tugas, karena keterpaksaan hidup yang memisahkan Anda dengan pasangan, maka isi komunikasinya dengan bahasa-bahasa yang indah, bukan tuduhan, curiga, cemburu yang akhirnya ujungnya tengkar. Jangan ya. Dan buat yang lajang, kalau saat ini sedang berusaha dekat atau sedang sering berkomunikasi dengan orang yang jauh dan Anda merasa banyak sekali kecocokan walaupun hanya sebatas ngobrolnya via telepon, chatting gitu, tapi intensitas bertemu nggak bisa karena jarak yang jauh. Mudah-mudahan strategi untuk bisa memaintain hubungan, membuat hati makin dekat ini yang akan membuat jarak yang jauh menjadi terasa dekat, bahkan mencari cara bagaimana bisa bertemu dan betul-betul menjadikan dia itu kekasih hati ya. Tapi kalau sekarang ini masih sebatas komunikasi, Anda pun juga harus menjaga ya, jangan sampai ada perdebatan yang tidak penting. Tapi kalau sekarang ini Anda nggak ada siapapun, fokus kepada upaya untuk mempersembahkan hasil kerja yang terbaik, maka laksanakan saja, nggak usah sedih. Kalaupun belum terlihat siapa orangnya, belum terlihat siapa kandidatnya, jangan merasa nggak ada jodoh atau mungkin hilang di telan bumi. Enggak lah ya. Anda harus yakin kalau sudah waktunya, dia jodoh pun akan datang mengetuk pintu hati Anda ya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah udah mulai lagi Jova di sini Jova. Iya, sekarang Sagittarius, 4 piala, 4 of cups. Agak mesti harus mesti disemangati. Ada yang membuat Anda lagi jenuh, lagi bete, ada sesuatu yang mengganggu pikiran dan perasaan Anda yang mungkin jadinya agak mengganggu ya. Nah, ini yang harus disingkirkan. Fokus lagi, terima peluang yang diberikan. Di sini ada 3 piala di depan, kemudian ada yang menyodorkan piala, terus Anda kayak ogah gitu. Jangan sampai kesempatan yang datang itu hilang, malah diambil orang. Anda harus menyemangati diri. Jangan sampai kayak terpaku, kayak males, kayak lagi bete gitu ya. Itu biasanya energi negatifnya lagi gede. Coba bangkitkan dan bayangkan hal-hal yang mungkin kalau ngelihat orang lain
sulit mendapatkan kesempatan, Anda lagi dapat kesempatan. Sulit mendapatkan peluang, Anda malah lagi ditawarkan peluang. Dan kalau sulit melihat orang lain, belum punya pandangan gambaran, Anda justru terbentang ada beberapa kesempatan. Ini yang harus segera disadari ya, harus segera dibangkitkan semangatnya untuk merealisasikan apa yang sebetulnya Anda mampu mendapatkannya, memperolehnya, mengerjakannya. Sehingga hari ini bisa dilalui dengan hasil yang optimal dan Anda akan merasa untung saya segera bangun, untung saya segera kerjakan, untung saya segera terima. Nah, ini yang biasanya baru disadari setelah kejadian. Semoga ini yang Anda lakukan adalah menjemput peluang, tidak membiarkannya dia terbang ya. Dan buat yang berpasangan, jangan dingin, jangan acuh tak acuh, jangan merasa dibutuhkan. Anda harus lebih proaktif, harus lebih memperbaiki pola komunikasinya. Jangan merasa nggak dicari ya nggak saya kontak, nggak di chat ya udah saya nggak saya WhatsApp atau nggak saya SMS, nggak ditelepon ya udah saya nggak telepon. Bukan begitu. Anda justru harus menunjukkan responnya, merasakan bahwa pasangan Anda menunggu komunikasi dengan Anda, maka gerakan hati untuk segera, toh nggak menghabiskan uang yang banyak untuk sekedar bertanya kamu lagi ngapain, nanti mau kemana, sudah ngerjain apa saja, oh iya hari ini rencananya mau kemana gitu kan. Obrolan yang ringan tapi peduli itu sentuhan hatinya dalam. Jadi kalau Anda lakukan itu sebetulnya akan membuat hubungan hidup lagi, greget lagi, semangat lagi ya, lakukan ya. Dan untuk yang lajang, kalau sekarang lagi males gitu ya, mau ngapa-ngapain, lagi mau me time aja Mbak Endang, udah nggak mau diganggu cinta-cintaan, ribet kalau punya pacar, oh ya udah nggak apa-apa ya. Kenapa memang pernah ya ditanyain kemana sama siapa, lagi ngapain, tadi yang telepon siapa, yang ngechat siapa gitu ya. Iya. Oke, kalau memang belum mau pacaran nggak apa-apa, belum mau punya kekasih nggak apa-apa, belum mau buru-buru punya pendamping hidup juga, itu pilihan pribadi, hak prerogatif setiap pribadi ya. Tapi buat yang sekarang ini sedang melakukan pendekatan, jangan tunjukkan sikap Anda cuek. Yang tadi saya bilang, harus ada sikap yang memberi sinyal bahwa Anda peduli, bahwa Anda perhatian, bahwa Anda punya rasa ketertarikan. Itu yang akan membuat responnya dapatnya cepat. Kalau cuek gimana, dia nanti membayang-bayangi sesuatu, nebak-nebak, akhirnya bodoh nggak akan berhasil pendekatannya. Jangan sampai ya. Oke, yang berikutnya Capricornus, Wheel of Fortune, roda keberuntungan. Hidup itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Kalau Anda sekarang merasakan mulai terbebas dari himpitan batin, himpitan pikiran, maka Anda sedang berada putaran roda menuju ke atas. Dan sambutlah segala hal yang positif dalam hidup Anda. Bergeraklah supaya hari ini membawa manfaat besar dan tidak sia-sia ya. Apapun yang bisa dilakukan, kalau itu tujuannya kebaikan, segerakan. Kemudian untuk yang berpasangan, Anda harus mampu membuat dia merasa bahagia, merasa beruntung, merasa damai, merasa diperhatikan. Kenapa? Cara-cara ini yang akan membuat hubungan jadi aman, damai, tentram, dan tidak bergejolak gitu ya. Paling nggak enak kalau hubungan ribut, marah dikit ngeblok, salah persepsi dikit cuek-cuekan, diem-dieman. Ini pacaran apa gencatan senjata atau sebetulnya musuh yang disatukan? Jangan dong ya, harus jelas identitasnya bahwa Anda pasangan yang saling mencintai, pasangan yang saling peduli ya. Dan untuk yang lajang, hidup itu kan up and down, dan Anda kalau sedang berada di posisi beruntung, sedang menikmati banyak kebaikan, kemudahan, mendapatkan perhatian, banyak yang lagi mau kenalan, Anda harus bisa bijaksana menyikapinya dan beri kesempatan siapapun yang ingin mengenal Anda atau ingin dekat dengan Anda. Bahkan kalau Anda sendiri punya kesempatan untuk dekat dengan seseorang yang memang Anda suka, lakukan ya. Jangan sampai apa yang Anda bayangkan itu hanya sesuatu yang Anda lewatkan begitu saja, sia-sia dong ya. Tapi kalau sekarang Anda sedang mengejar keberuntungan untuk bisa sukses di pekerjaan, di bisnis, di usaha, side job, di komunitas, di organisasi apapun, mudah-mudahan gerak cepat Anda akan membuat Anda
menempati posisi yang penting ya. Oke, dari apa yang saya bacakan, kalau ada yang kurang berkenan, merasa nggak ada resonansi, singkirkan, gak usah dipikir, gak usah taruh di hati ya. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Sekali lagi terima kasih. Oh iya, buat yang mau konsultasi silakan kontak Mbak Tati, tanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya ya, rekeningnya nanti tanyakan, dan WhatsAppnya di 0878 85001208. Pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Nang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.